Oke, Pak Uki siap? Insya Allah siap, Bu. Baik, saya akan mulai. Monggo, Pak Uki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana Pagi, kabarnya hari ini? Pagi, Pak. Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah baik ya semuanya. Semoga Allah tetap memberikan kita nikmat sehat supaya kita bisa berkumpul lagi di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin, Anak-anak, amin. meskipun masa pandemi ini sudah berakhir, akan tetapi Pak Uki ingatkan kembali tetap harus memakai masker. Kalau kita sedang berada di luar, jangan lupa sering-sering cuci tangan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Pak Uki minta silakan untuk Mas Rizky dipimpin doa ya. Oh, iya Bapak. Absen 2 Pak ya, ditulis ya. Ya. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu supaya diberi manfaat dalam pelajaran hari ini. Berdoa, mulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Rizky. Ya, sama-sama. Selanjutnya kita lanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pray Memory. Anak-anak Bapak lakukan presensi dulu. Untuk nomor absen pertama Mbak Rizky hadir? Hadir Pak. Ya, silakan boleh angkat tangan dulu ya. Ya Pak, sudah Pak. Ini Oke. kameranya Pak. Untuk Mbak Nani. Oke, Mbak Nani hadir. Mas Samsul. Mas Samsul kemana ya, Mas Samsul ya? Mas Samsul. Ada Pak, ada Oh, Pak, ya. ada Pak. Lupa dimuat Ya, Pak. Mas Samsul. Mas Wahyudi. Oke, ya, Mas Wahyudi hadir. Mbak Ririn. Hadir Pak. Hadir. Mas Panji. Hadir Pak. Oke. Mas Rizky. Hadir Pak. Hadir ya, yang memimpin doa tadi ya. Mas Tian. Hadir, Pak. Oke, Mbak Nur Fitria. Hadir Pak. Mas Reza. Hadir Pak. Hadir. Dan Mas Titus. Mas Titus hadir, Mas Titus? Hadir Pak. Alhamdulillah. Jadi kehadirannya 100% ya anak-anak. Untuk hari ini apa ada yang sakit? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita masuk ke materi anak-anak, Pak Uki mau mereview dulu tentang materi pembelajaran kita minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar gerakan melempar dan menangkap dalam permainan bola kasti. Kira-kira ada yang masih ingat? Silakan angkat tangannya. Ya, Pak. Ya, silakan Mas Tian. Kira-kira Ya, Pak. ada berapa macam gerakan, Mas, untuk gerakan melempar? Nah, ada 3, Pak. Ada 3. Boleh sebutkan apa saja? Lempar melambung, lemparan mendatar, lemparan menyusur tanah, Pak. Alhamdulillah, ternyata masih ingat dengan materi yang kemarin. Terima kasih, Mas Tian. Untuk gerakan menangkap, ada yang bisa membantu Bapak di sini? 2. Ada yang masih ingat? 3 Pak. Mbak Kalau Rizky dari ya, arah datangnya silakan. bola Pak. Menangkap bola lambung, menangkap bola datar, menangkap bola menyusur tanah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, Ya. semuanya masih ingat. Nah, jadi anak-anak dalam pembelajaran melempar dan menangkap itu kita menggunakan alat atau menggunakan bola kasti. Nah, hari ini Pak Uki mempunyai ini atau tongkat kasti yang insya Allah akan kita gunakan dalam proses pembelajaran kali ini. Kira-kira ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa dengan menggunakan tongkat kasti dan bola? Mukul, Pak. Betul, Mbak Nani. Hari ini insya Allah anak-anak kita akan belajar gerakan memukul bola. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah nanti anak-anak mampu menjelaskan dan juga memperhatikan gerakan memukul bola. Untuk penilaiannya yang akan Pak Uki ambil, penilaian sikap melalui pengamatan dalam pembelajaran yang nanti akan dilakukan. Setelah itu penilaian pengetahuan dan penilaian praktek.
Oke, sebelum kita mulai kegiatan inti, Pak Ogi minta tolong untuk mempersiapkan satu lembar kertas dan alat tulis. Sudah? Sudah, Pak. Belum Nah, Pak, oke. alat tulis saya dipinjam Panji Pak. Wah, Panji Yo, ini usil ini Mas sekali. Panji ini punya alat tulis banyak padahal ini. Mas Panji silakan dikembalikan punyanya Mas Rizky. Oh iya, iya. Ya, ini Mas Rizky. Oke, Pak Ogi akan melakukan pretest dulu terkait materi hari ini. Silakan ditulis nama, kelas sama nomor absen di pojok kiri atas ya. Iya, Pak. Silakan dicatat pertanyaannya. Pak Ogi hanya akan mengajukan satu buah pertanyaan. Nomor 1, ada berapa macam gerakan memukul dalam permainan kasti? Pak Ogi ulangi ya. Ada berapa macam gerakan memukul dalam permainan kasti? Sebutkan. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, silakan dijawab. Loh, kok dijawab, Pak? Kan belum diterangkan. Nah, itu gunanya melakukan pretest supaya nanti kemampuan awalmu sejauh mana kamu memahami dalam materi memukul, nanti kita akan melakukan kemampuan akhir di akhir pembelajaran melalui post-test. Oke? Kalau sudah Pak. selesai, silakan dikumpulkan ke Pak Ogi semuanya. Ini mau dijawab apa, Pak? Saya Nah, menurut kemampuannya sendiri ya, Mas Wahyudi ya, silakan. Terus Yang nama menurut sama nomor absen boleh, Mas Pak. Wahyudi, silakan dijawab. Nanti ini sebagai bahan evaluasinya Bapak ya. Sesuai dengan kemampuannya masing-masing, nggak apa-apa. Oke, silakan Gambar boleh ya, dikumpulkan. Pak? Digambar boleh, nggak apa-apa. Silakan. Sudah ya? Oke, sudah, semuanya sudah dikumpulkan. Masuk ke kegiatan inti, Pak Ogi akan memutarkan satu buah video. Pak Ogi coba share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah? Nah, Pak. Sudah ya. Pengertian permainan kasti adalah permainan bola kecil yang dimainkan oleh dua regu, yaitu regu pemukul dan regu penjaga yang masing-masing terdiri dari 12 orang. Permainan dinyatakan menang apabila salah satu regu mengumpulkan poin lebih banyak, dan untuk dapat memenangkan permainan, satu regu dituntut untuk bekerja sama dengan baik. Oke, setelah ini Pak Ogi tayangkan satu buah video, silakan kalian masing-masing mengamati hal-hal apa saja yang ada dalam video tersebut. Bentar ya, laptopnya masih lemot. Kita masih nunggu loading dulu. Minta lem biru itu, Pak. Insya Allah. Tahap pertama dalam melakukan teknik memukul bola kasti, berdiri tegak, lalu peganglah tongkat dengan tangan kanan jika kamu terbiasa memegang dengan tangan kanan. Jika kamu memegang dengan tangan kiri, maka sentuhlah tongkat itu di bahu kiri. Berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. Tahap kedua adalah memukul bola kasti. Ayunlah tongkat pemukul tersebut ke arah depan, ke arah datangnya bola kasti tersebut. Tahap terakhir dalam memukul bola kasti adalah langkahkanlah kaki belakang kamu ke depan setelah kamu memukul bola kasti tersebut. Ini adalah contoh dari teknik cara memukul bola kasti. Oke, dari video yang sudah Pak Ogi putarkan tadi, kira-kira apa yang bisa kalian amati dari melihat sekilas video tersebut? Silakan angkat tangan.
Cara melakukannya, Pak. Cara melakukan apa, Mbak Rizky? Cara melakukan pukulan kasti, Pak. Cara melakukan pukulan kasti, betul. Ada pendapat yang lain? Mungkin anak-anak yang lain? Itu mukul angin ya Pak ya? Betul. Di video tidak diperlihatkan bolanya ya, Mas Rizky ya. Jadi ini hanya memperlihatkan gerakan memukulnya saja. Bagus. Mungkin yang lain? Sudah? Cukup? Itu Pak, bolanya Ya? ada itu Pak. Di Mas atas Reza? itu Pak. Bolanya ada itu. Bolanya ada? Itu Reza. Nggak ada, Mas Reza, bolanya. Di video ini hanya kelihatan tokat pemukulnya saja ya. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih anak-anak yang sudah memberikan pendapat. Sebelum kita lanjut ke video kedua, Pak Uki mau membagi kelompok dulu. Silakan dicatat kelompoknya. Untuk kelompok 1, Mbak Rizky, Mbak Nani, Mas Samsul, dan Mas Wahyudi. Boleh dicatat dulu. Pak Uki ulangi. Untuk kelompok 1, Mbak Rizky, Mbak Nani, Mas Samsul, dan Mas Wahyudi. Untuk kelompok 2, Mbak Ririn, Mas Panji, Mas Rizky, dan Mas Tian. Untuk kelompok 3, Mbak Nur Fitria, Mas Reza, dan Mas Titus. Oke? Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Pak Uki kasih waktu 1 menit. Oke, dalam penayangan video kedua nanti, silakan anak-anak amati lagi dan cermati lagi, lalu diskusikan dengan kelompok masing-masing mengenai hal-hal apa saja yang ada dalam video yang kedua. Pak Uki coba putarkan. Silakan diamati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita belajar permainan bola kasti. Namun tentang bagaimana cara memukul bola kasti. Oke, disimak ya. Oke, pukulan kasti dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pukulan melambung. Yang kedua adalah pukulan mendatar. Yang ketiga adalah pukulan merendah atau memantul ya anak-anak. Oke, sebelum kalian berlatih cara memukul, ada baiknya kalian tahu dulu bagaimana cara memegang pukulan. Silakan dibaca bacaan berikut ini. Apabila terlalu cepat, silakan di pause dahulu. Ya, seperti itu. Oke, kalau sudah kita lanjut. Yang pertama, pukulan melambung. Jadi, pukulan melambung ini adalah sebuah pukulan yang digunakan untuk menghasilkan lambungan bola yang cukup jauh. Caranya, buka selebar bahu kaki kalian, lalu ayunkan pemukul dari bawah sampai ke arah kiri atas kalian. Pukul sekuat-kuatnya. Oke, yang kedua, pukulan mendatar. Pukulan mendatar ini dapat menghasilkan gerakan bola yang cepat melesat ke depan. Caranya hampir sama seperti tadi. Silakan dibuka kaki selebar bahu, lalu lihat arah bola. Setelah itu pukul dengan keras dengan cara mendatar. Oke, ingat selalu lihat arah bola datang. Oke, sekarang yang ketiga. Ketiga ini adalah pukulan merendah. Pukulan rendah ini tergolong pukulan yang sulit untuk ditangkap karena dia dapat memantul ke tanah. Caranya hampir sama. Prinsipnya yang pertama adalah kalian harus tahu arah bola. Setelah itu, kalau pukulan merendah atau memantul ini dipukul dari atas, diayunkan ke bawah. Ya. Jadi seperti itu anak-anak, bagaimana? Mudah? Oke, setelah penayangan video kedua, silakan diskusikan apa yang kalian amati di dalam pukulan melambung, mendatar, dan merendah atau menyusur tanah.
Pak Uki langsung bagi tugasnya saja. Untuk kelompok 1, silakan berdiskusi dan memberikan kesimpulannya tentang bagaimana cara melakukan pukulan melambung untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, berdiskusi serta mengambil kesimpulan tentang bagaimana cara melakukan pukulan mendatar. Untuk kelompok 3, silakan berdiskusi dan mengambil kesimpulan untuk pukulan menyusur tanah. Sebagai bahan referensi, silakan anak-anak nanti bisa membuka Google atau membuka YouTube dan membuka buku referensi yang lain. Pak Uki kasih waktu 10 menit. Silakan. Oke, sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Jadi masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasilnya setelah mengambil kesimpulan dari gerakan memukul melambung, mendatar, dan menyusur tanah. Nanti kelompok yang lain yang tidak presentasi silakan memberikan masukan atau memberikan tanggapan. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Silakan memaparkan hasilnya tentang cara memukul bola melambung. Silakan maju ke depan untuk kelompok 1. Ya, Pak, itu Pak. Posisi. Ya. Kaki Posisi kiri di depan, kaki Ya, kanan betul. di belakang, kemudian tongkat dipegang 2 tangan, dijejer dengan bahu, Ya. kemudian ketika bola datang, tongkat diayunkan dari hadap samping, kemudian hadap ke depan, dan diikuti dengan gerakan kaki, Pak. Gerakan kaki. Oke, alhamdulillah sudah lengkap sekali yang disampaikan sama Mbak Rizky. Mungkin ada tanggapan dari anak-anak kelompok 2 dan kelompok 3? Itu Pak, mau ditambahi Mas Samsul, Pak. Ya, boleh. Silakan. Mas Samsul masih satu kelompok ya sama Mbak Rizky ya? Oh iya, Silakan. Pak. Mau Ya Pak, menanggapi, satu Mas Samsul? kelompok dengan Rizky Pak. Rizky Ya. yang jawab semua Pak. Mungkin Mbak Rizky-nya ya yang mengerjakan ya? Iya Mas Pak. Samsul ikut mengerjakan apa enggak ya tadi? Nggak tahu saya Pak. Masya Bingung, Allah. Lain kali kalau ada tugas diskusi, dikerjakan sama-sama ya. Bekerja Ya, sama untuk menghasilkan hasil diskusi yang baik. Oke, kalau nggak ada, Pak Uki lanjut ke kelompok kedua. Silakan memaparkan hasilnya tentang cara melakukan pukulan mendatar. Untuk kelompok 2, Pak Uki persilakan. Silakan maju ke depan. Itu Pak Wahyudi tadi Pak yang ngerjakan Pak. Pak Wahyudi tadi yang mengerjakan. Sama Mbak Rizky. Masya Allah. Untuk teman-teman yang lain diingat ya, karena kita bekerja dalam kelompok harus saling membantu. Oke, silakan kelompok 2. Kelompoknya Mbak Ririn, Mas Panji, Mas Rizky, dan Mas Tian. Silakan dipresentasikan kesimpulannya. Saya Tapi Pak. Pak Tian, Pak, yang Ya. ngerjakan, Pak Panji yang ngerjakan, Ya, Pak. Boleh silakan Mas Panji. Oh iya Pak. Langkah-langkahnya yaitu posisi kaki kiri di depan, kanan di belakang. Ya. Tentang pemukul dengan kedua tangan dan sejajar dengan bahu. Ya, badan menghadap ke samping. 4. Pandangan ke arah datangnya bola. 5. Ayunkan pukulan secara mendatar dan pukul sekuat tenaga. Dan dikontrol Pak. Oh, pukulannya dikontrol ya, biar nanti tidak kena teman yang lain ya. Oke. Alhamdulillah sudah lengkap sekali penjelasan dari kelompok 2 yang diwakili Mas Panji. Barangkali ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Sudah? Oke, Itu Pak. Ya, gimana Mas Panji? Biasanya kalau setelah memukul permainan kasti, tongkatnya dibuang itu loh Pak. Oh iya itu Panji itu Pak, biasanya sering Pak Uki lihat itu. Ya. Biasanya Mas Tian itu yang sering seperti itu ya Mas Tian. Iya. Jangan dilakukan lagi ya. Dilempar Pak, dilempar, ditaruh. Iya, lain kali dikontrol ya. Siapa? Jangan membuang tongkat sembarangan. Oke, lanjut ke kelompok 3. Silakan presentasi kesimpulannya untuk Mbak Fitria, Mas Reza, dan Mas Dito. Silakan.
Maju ke depan. Biasanya Titus yang pintar, Pak. Mau presentasi, Pak. Ya, boleh, silakan. Barangkali dibantu sama teman yang lain juga, biar nggak Mas Titus yang sendirian. Kelompok 3, silakan. Tadi yang nulis ada Tian, Pak. Saya tidak bisa baca tulisannya Tian, Pak. Ternyata Oh, Mas Titus lihat Ya. tulisan kelompok 2 ya. Padahal kan beda materinya, Mas Titus. Untuk kelompok 3 ini materinya menyusur tanah loh. Oh, namun Biar bisa saya jawab, Pak. Biar saya dikembangkan jawab, sendiri Pak. ya. Ya, Ini boleh saya, Mas Pak, yang Reza. mengerjakan, Pak. Oh iya, silakan. Titus Dipresentasikan dulu. Cuma mainan saja, Pak Titus. Ya, nggak apa-apa, silakan. Posisi kaki kiri di depan, Pak. Kaki kanan di belakang. Oke. Pegang pemukul dengan kedua tangan sedikit di atas bahu. Mhm. Kemudian badan menghadap ke samping. Ya. Pandangan ke arah datangnya bola. Hmm. Kemudian kan ayunkan pemukul kasti dari atas ke bawah. Dan pukul sekuat tenaga biar jauh, Pak. Jauh. Oke, alhamdulillah juga sudah lengkap sekali yang dipaparkan Mas Reza. Barangkali ada tanggapan kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah, tidak ada ya? Boten, Pak. Betul. Nah, oke. Alhamdulillah. Jadi bisa kita sepakati bersama dari hasil kesimpulannya tadi, Pak Uki juga sudah membuatkan bagaimana cara melakukan pukulan melambung, mendatar, dan menyusur tanah. Kurang lebih Pak Uki rangkum seperti ini. Untuk gerakan pukulan melambung, bisa dibaca dari PowerPoint-nya. Untuk gerakan pukulan mendatar. Nah, untuk gerakan pukulan menyusur tanah atau merendah. Oke, anak-anak. Di sekolah kita memang terbatas ya untuk alat pembelajarannya. Jadi untuk kita bisa mengeksplorasi gerak, untuk kita bisa mencoba gerakan memukul ini, kita butuh alat modifikasi. Nah, sekarang Pak Uki tadi sudah menunjukkan ya. Ini ada tongkat pemukul yang Pak Uki buat sendiri dari kardus, dan ini ada bola yang digunakan dalam permainan kasti yang dibuat dari kertas terus disatukan menggunakan selotip. Nah, anak-anak, sebelum kita mencoba, sebelum kita ke lapangan, karena keterbatasan alat tadi, silakan kalian menyiapkan alatnya dulu, lalu kita membuat sama-sama alat yang digunakan dalam permainan bola kasti untuk mencoba gerakan memukul bola. Kurang lebih cara pembuatannya seperti ini. Pak Uki coba tampilkan videonya.
Nah, kira-kira seperti itu cara pembuatan tongkat dan bolanya. Mudah apa sulit? Mudah, Pak. Alhamdulillah, insya Allah mudah ya. Ya, Pak Oki biar kasih teman-teman waktu. ke rumahku, Pak. Di rumah banyak kardus, Pak. Ya, nggak apa-apa, nanti bisa mengerjakan sama-sama. Oke, pre-memori. Baik, sekarang anak-anak kita menuju ke lapangan. Sebelum berolahraga, kita melakukan apa dulu? Ada yang tahu? Pemanasan. Betul, Mbak Rizky. Tujuan melakukan pemanasan agar apa? Cedera, Pak. Agar Ototnya tidak lemas. cedera, ototnya lemas, untuk mempersiapkan tubuh kita untuk dapat berolahraga. Oke, silakan Mas Reza dipimpin pemanasan pre-memori. Setelah melakukan pemanasan bersama dengan kelompok yang telah dibuat tadi, silakan melakukan atau mencoba gerakan pukulan melambung, gerakan pukulan mendatar, dan gerakan memukul menyusur tanah dengan menggunakan alat yang sudah dimodifikasi. Oke, percobaan selesai. Kira-kira anak-anak kesulitan-kesulitan apa yang kalian temui saat mencoba tadi? Saat mencoba gerakan memukul, kira-kira adakah kesulitan yang ditemui? Ada, Pak. Ya, Mas Rizky. Luput, ya betul. Ini Ada Pak, lagi? Ya. pemukulnya lepas dari tangan, Pak. Oh, pemukulnya lepas dari tangan. Mungkin Ya. pegangannya yang kurang kuat. Harus digenggam dengan kuat ya. Ada yang Ya, lain? Pak. Enggak ada, Pak. Ada ya, alhamdulillah. Kira-kira kesulitannya sama tentang pemukul yang lepas sama bolanya merucut. Oke, sekarang Pak Ugi lakukan penilaian pengetahuan. Boleh dibuka HP-nya, Pak Ugi kirimkan link kuisis di sana. Silakan dibuka dan silakan dikerjakan. Memori. Selanjutnya Pak Ugi lanjut dengan melakukan penilaian praktik. Oke, pre-memori. Oke, anak-anak, sebelum kita mengakhiri, silakan mengambil satu lembar kertas lagi dengan alat tulis. Pak Oki akan memberikan post test. Silakan ditulis nama, kelas, sama nomor absen. Pertanyaan masih sama seperti tadi, hanya satu pertanyaan. Ada berapa macam gerak memukul bola? Sebutkan apa saja. Oke, silakan dikumpulkan hasil post testnya. Oke, tadi yang memimpin pemanasan Mas Reza, sekarang boleh dibantu sama Mbak Nani ya. Silakan dipimpin untuk pendinginan. Pre-memori. Oke, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, Pak. Alhamdulillah senang. Kurang, Pak, kurang. Kurang apanya, Mas Rizky? Kurang lama pelajarannya. Ya, insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kira-kira hal-hal apa saja yang kalian pelajari hari ini? Pak Uki pengen tahu. Dari tadi melihat video, dari tadi kalian mencoba gerakan, kira-kira yang kalian pelajari hari ini apa saja? Silakan angkat tangan. Pak. Ya, Mas Panji? Cara memukul bola. Cara memukul bola. Betul. Itu, Pak, cara membuat pemukul modifikasi. Nah, ya, karena keterbatasan alat, maka kita dituntut untuk kreatif alat pembuatan kita sendiri. Oke, baik. Untuk pertemuan minggu depan, insya Allah kita akan bermain permainan kasti, masih dengan menggunakan alat yang kita modifikasi tadi. Untuk penutup, Pak Uki minta tolong bantuannya untuk Mbak Rizky. Ya, Pak. Dibantu untuk memimpin doa. Silakan. Ya, teman-teman, marilah kita berdoa. Semoga minggu depan kita dapat kasih lagi. Berdoa mulai. Selesai, Pak. Oke, mari kita, anak-anak, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Uki minta maaf apabila dalam pembelajaran tadi ada kata-kata yang salah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke. Ya, Pak Uki secara keseluruhan sudah bagus, sangat bagus dan runtut. Artinya mulai dari kegiatan awal, persepsinya dengan mereview, dari mereview, kemudian Pak Uki memberikan contoh alat dan bolanya, kemudian siswa digiring, ini nanti membahas apa ya? Nah, itu sebetulnya begitu Ibu, Bapak. Persepsi itu seperti itu. Jadi jangan dimunculkan dulu slide dari PPT-nya bahwa hari ini kasti, ya, jangan. Itu disimpan dulu, terus kita giring, kalau siswa bisa menjawab berarti siswa atau peserta didik ini sudah siap untuk masuk ke pembelajaran. Contoh Pak Uki sudah lakukan, bagus. Ya. Kemudian penyampaian tujuan sudah, terus ada pretest juga sudah, oke. Kemudian kegiatan intinya, ada tahapan literasi dan mengajak siswa untuk mengamati apa yang ada di dalam video yang pertama sudah bagus, kemudian masuk ke tahapan yang berikutnya pada sintak yang kedua, pembagian kelompok, kemudian mungkin karena ini nanti akan dilaksanakan secara luring, sehingga Pak Uki agak beda dengan kelompok yang kemarin. Kalau kelompok yang kemarin, masing-masing kelompok ditampilkan seperti Pak Panji, bahkan sampai memberikan reward, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 menampilkan rewardnya. Tapi kemungkinan karena Pak Uki merencanakan ini luring ya Pak ya, Pak Uki, sehingga tidak perlu menampilkan daftar nama-nama kelompok, tapi mereka sudah tahu, oke, itu sudah. Terus tugas dari masing-masing kelompok jelas bahwa mereka diminta untuk menganalisis, kemudian hasil analisis dipresentasikan, terus untuk tujuan yang kedua yaitu mereka bisa mempresentasikan hasil dari analisis seperti yang dilakukan oleh kelompoknya Bu Rizky tadi dengan gerakan-gerakannya sudah bagus, terus penggunaan TPEC sudah, post-test sudah, refleksi juga sudah, peserta didik yang merangkum, pertanyaan kesulitan tadi juga sudah semuanya Pak, sesuai dengan perangkat dan instrumennya. Semoga nanti karena ini masih posisi daring sehingga peserta didik tidak bisa maksimal mencoba. Mulai mungkin untuk membuat alatnya itu mereka menerapkan di luar sebagai tugas pada pertemuan yang berikutnya. Atau ini menjadi kegiatan pertemuan hari ini, Pak Uki? Untuk pertemuan hari ini, Bu, insya Allah. Jadi teori di kelas, kemudian mereka juga akhirnya menghasilkan suatu alat. Setelah alat jadi, baru besoknya pertemuan kedua mereka praktek. Buatan langsung mencoba, Ibu. Hanya satu pertemuan. Oke. Berarti di posisi di kelas juga? Untuk yang membuat di kelas, untuk yang mencobanya di lapangan ini. Oh, di lapangan ya? Berapa jam, Pak? 70 menit. 70 menit. Secara teori, tayangan video dengan 2 kali video tadi. Nggak apa-apa untuk latihan, kemudian nanti mereka praktek ya. Kemudian yang saya mungkin hasil masukan kemarin yang sekarang sudah tidak muncul, yaitu ada video yang bukan video, PPT yang betul-betul ditampilkan tapi dibacakan oleh guru. Kalau kemarin kan Pak Tian itu menggunakan IPJOK, kemudian Bu Nani juga begitu, sehingga posisi Pak Tian dan Bu Nani digantikan oleh media. Nah itu yang mohon tidak video itu atau media ini digunakan kemarin pada saat daring. Jadi menggantikan posisi Bapak Ibu karena tidak bisa tatap muka, sehingga akhirnya Bapak Ibu memberikan link itu untuk bisa dipelajari di rumah. Tapi karena ini sekarang sudah bisa luring,
Maka seperti yang dilakukan Pak Ugi, mungkin kemarin juga sudah ada PPT dibacakan, kemudian mungkin sedikit ada contoh demonstrasinya, itu lebih bagus nantinya. Gitu Pak Ugi, masukan saya secara keseluruhan sudah bagus Pak Ugi. Perencanaannya juga sudah runtut pemikirannya dalam ini. Ya, cuman koreksinya mungkin penjelasan tentang ini teknologi psikologi, ini konten knowledge dan seterusnya itu enggak perlu Pak. Nah, jadi langsung saja justru yang perlu dimunculkan itu harusnya kemampuan literasinya itu yang mana? Terus kemampuan mereka berpikir kritis itu yang mana? Kemampuan berpikir kreatif itu yang mana? Mereka berkolaborasi yang mana, mereka komunikasi yang mana. Itu yang perlu dimunculkan. Tapi kalau untuk TPAC, TPA, CK itu inklusif atau include lah di dalam kegiatan tersebut. Seperti tadi media Bapak sudah. Link YouTube-nya tolong dimasukkan di dalam PPT-nya. Bukan di dalam ini RPP-nya. Coba saya cek di dalam RPP-nya sudah muncul atau belum? Untuk kegiatan awal, bentar Pak Ugi. Saya cek link YouTube. Oke, sudah pada orientasi, sudah bagus. Sudah masuk Pak, sudah masuk semuanya. Itu yang semoga nanti pada saat PPL Bapak sudah tidak mengalami kesulitan, mungkin kendala dengan hybridnya ya. Bapak harus menyiapkan hybrid supaya nanti dosen dan guru pamong yang akan sit in istilahnya sebagai pengamat itu dapat mengamati kegiatan Bapak Ibu nantinya. Gitu Pak Ugi. Mungkin selamat datang Pak Kusaini. Pak Kusaini tadi sempat mengamati kegiatan peer teaching-nya Pak Ugi atau sempat atau tidak Pak? Belum Ibu, ngapunten ini tadi terlambat, masih dari lapangan gitu Bu. Iya Pak, jadi kemarin sampai hari ini ada kegiatan peer teaching untuk kelas C, Bapak kemarin dampingi yang kelas B mungkin. Kelas jadi hari B, ini Pak. hari ini kita masih ada 7 Bapak Ibu yang harus presentasi diawali oleh Pak Ugi. Jadi itu yang saya sampaikan, jadi Bapak Ibu peserta yang akan presentasi, saya minta untuk mengirim RPP-nya ke saya, sehingga saya bisa juga mengkoreksi perangkatnya dengan presentasinya. Itu yang mulai kemarin saya lakukan Pak Kusaini. Jadi kita punya dasar. Bapak Ibu melakukan kegiatan peer teaching ini dasarnya dari mana? Dari perangkat pembelajarannya. Perangkat pembelajaran. Itu Pak Kusaini. Karena Pak Kusaini tadi belum sempat mengikuti untuk Pak Ugi, sementara Pak Kusaini untuk kegiatan Pak Ugi prememori, jadi hanya dari satu sisi saja. Tidak apa-apa. Pak. Saya tahu kegiatan guru pamong memang mengikuti kegiatan rutin di sekolah dulu, baru bisa join itu. Gitu. Pak Ugi, masih ada yang perlu ditanyakan? Insya Allah sudah. Bu Endang, terima kasih masukannya. Terima kasih Pak Gus. Bukan Pak Agus, Pak Kusain Pak. Bagus. Iya, karena ganti-ganti Pak. Jadi selain lupa saya disebut Bu Retno disebut Bu Endang.